Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Markombor. Pemirsa, sebelum berlangsungnya proses pelaksanaan pembelajaran di ajaran tahun baru ini, sudah sejatinya dari Satuan Pendidikan akan melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru atau yang biasa dikenal dengan istilah PPDB, baik online ataupun offline untuk satuan pendidikan yang dimulai dari TK hingga jenjang SMA ataupun SMK. Namun ada hal yang berbeda pemirsa, untuk jenjang SMA ataupun SMK merupakan wewenang dari pemerintah provinsi, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Lantas untuk keberhasilan tersebut, apa yang menjadi evaluasi pada tahun ini agar keberhasilan tersebut bisa terukur dan terarah mencapai pemahaman yang sama dengan lapisan masyarakat, sesungguhnya orang tua ataupun siswa itu sendiri, dalam hal well integrated understanding bagi semuanya. Tentunya kita ingin tahu bentuk evaluasinya seperti apa dan dari pihak-pihak mana saja yang memberikan solusi masukan atas evaluasi yang diberikan. Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya yang hari ini super cantik, ada Hasanah hari ini. Oke, luar biasa sekali. Dan kali ini tema yang kita bahas ini tidak lain dan tak bukan membahas mengenai evaluasi penerimaan peserta didik baru tingkat SMA tentunya. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget hubungin kita, langsung saja hubungin di 0811 6100 386. Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa saja seputar tema kita yang sangat luar biasa pada hari ini, dan tentunya nih akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya ya Bang Azril ya. Setuju sekali. Iya, jadi siapa nih Bang narasumber kita pada hari ini Bang Azril? Kalau kita bisa kaitkan beliau ini adalah sosok-sosok hebat yang sudah malang melintang di dunia TVRI Sumatera Utara untuk menyampaikan informasi, pandangan akan hal-hal yang sifat isunya ini wajib untuk diberikan solusinya. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat, sebelah kiri saya ada Bapak Sohibul Ansor selaku akademisi. Oke, luar biasa sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Salah urutan-urutannya. salah urutan dia, Pak. Iya, dan tentunya di samping Hasanah ya ada Bapak M. Basir Hasibuan ya Iya. selaku Ketua PPDB Sumatera Utara. Iya, selamat Luar sore, biasa. selamat sore guru. Nah, ini guru kita. Oh iya, Iya. pasti. Luar biasa ya Pak ya. Biasa di luar juga bercengkrama, di sini Iya. disatukan untuk berdiskusi ya mengenai evaluasi PPDB yang sudah berjalan tentunya. Berarti sudah tidak asing lagi untuk hal-hal yang teknis untuk kita bicarakan kepada sosok-sosok hebat. Bener ya. banget Bang Zri. Baru kemarin saya jumpa sama Pak Hasibuan terkait tentang pendidikan juga. Hari ini membahas tentang pendidikan, yang artinya pendidikan ini sangat masif untuk kita ketahui. Karena tentunya ini tupoksi utamanya adalah pendidikan itu akar dari segalanya gitu ya. Asik. Orang yang tidak bertata krama dan tidak berpendidikan itu juga salah ya. Jadi orang berpendidikan harus iringan juga Pendidikan bererat dan dengan juga kebersamaan dalam hidupnya. tata kramanya. Benar sekali. Iya, benar sekali. Udah cantik, pintar, itulah Nur Hasanah pemirsa. Luar biasa. Baiklah Bang pemirsa, Azril. kita akan pastikan untuk 1 jam ke depan akan menghadirkan bincang-bincang yang hangat terkait tema kami sekali lagi, yakni evaluasi PPDB tingkat SMA. Langsung aja Nur Hasanah. Benar sekali. Saya akan mulai kepada Pak M. Basir Hasibuan selaku Ketua PPDB Sumut. Pak, boleh diinformasikan kepada masyarakat terkait gambaran pelaksanaan PPDB Sumut ini sebelum kita nanti masuk apa yang perlu dievaluasinya? Iya, terima kasih Bang Azril yang ganteng. Alhamdulillah. Smart lah hari ini pokoknya. dipuji Iya, ya. luar biasa ya Pak ya. Iya, karena kan harus TikTok juga, masa Mbak Utamianya yang gini. Yang pertama mungkin dalam pelaksanaan PPDB ini sudah berlangsung dan penutupan sudah tadi malam. Oh, berarti Tentunya- baru saja nih ya Pak ya? Iya, baru saja. Mungkin karena ada beberapa waktu kemarin ada kendala di server kita. Ada beberapa yang belum terverifikasi sampai tadi malam, masih diperpanjang oleh programmer saya lihat karena masih ada data yang belum terverifikasi. Akhirnya kan takut kita nanti kalau di perkotaan oke, kalau di pedesaan nantinya kita tutup terus nggak bisa diverifikasi, mengakibatkan nanti kekurangan kuota. Oke. Nah itu makanya tadi malam masih ada buka sampai jam berapa untuk verifikasi sekaligus juga. Tapi untuk saat ini sudah tutup pelaksanaan PPDB kita. Tinggal proses perankingan sampai tanggal 25 nanti. 26 nanti kita pengumuman. Oke, 26. luar biasa ya. Minggu depan Iya. tentunya ya. Iya, minggu depan 26 pengumuman, 27 daftar ulang.
Kebetulan kita kan libur ini 28, 29, Cuti bersama 30. Iya, tanggal 1 daftar ulang juga, tanggal 3. Jadi batas akhir daftar ulang itu sampai tanggal 3. Jadi bagi calon peserta didik yang sudah dinyatakan lulus di tahap pertama dan tahap kedua ini nanti setelah pengumuman sudah boleh daftar ulang di hari berikutnya tanggal 27 sampai nanti tanggal 3. Jadi bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang maka dianggap itu kosong. Nah, ini mungkin aturan yang sudah kita sampaikan, sosialisasikan ke sekolah. Kemarin kita sudah minta juga sore jam 15.00 kemarin kita evaluasi juga terhadap pelaksanaan PPDB karena hari terakhir pendaftaran kita evaluasi. Tentunya ada beberapa yang menjadi catatan karena saya juga baru pertama jadi ketua PPDB. Catatan yang paling penting itu kalau soal pelaporan kami kolaborasi dengan Ombudsman kan cukup bagus. Kalau ada permasalahan saya cepat. Jangan orang tuh yang bertanya dulu, saya melapor dulu. Asik. Lebih bagus Karena kita lebih bagus mengantisipasi gitu. gitu ya, Iya, Pak, ya? ada kasus seperti ini muncul di Facebook, di Twitter. Kami sudah konfirmasi tidak benar dan faktanya ada, kita tunjukkan faktanya. Malah diapresiasi teman-teman dari Ombudsman. Inilah yang kita harapkan bang kata mereka. Karena apa? Jangan tunggu dulu dilaporkan orang ke kita, baru kita cari jawabannya. Benar. Nah, ini juga evaluasi mungkin yang pertama. Ini kan dibagi dua ini, dibagi dua tahapan. Jadi tahap 1, tahap 2. Memang ke depan harus dipersiapkan perangkat yang cukup dan kita buat sekaligus saja SMA SMK 1 kali main. Jadi yang tahap prestasi 1, afirmasi, zonasi, kemudian perpindahan orang tua. Bagusnya biar serentak dia. Karena kami juga dituntut oleh teman-teman dari BMPS. Jangan terlalu panjang kali tahapannya yang mengakibatkan nanti kami di swasta tidak ada siswa. Sebenarnya iya. Tapi sebenarnya adanya siswa, hanya saja mungkin prosesnya itu. Kuotanya juga berkurang. Iya, kuotanya mungkin tidak kalau di Kota Medan, kota-kota besar, karena kan tidak ada penambahan sekolah baru di Kota Medan. Kalau ada penambahan sekolah baru, itu bisa berkurang kuota. Dampaknya sangat drastis. Iya, pastinya seperti itu. Jadi evaluasi yang kita lakukan, yang kedua termasuk di dalam itu, kita kan di dalam Permendikbud 01 itu, kalau ada kasus tertentu, contoh kakaknya masih belum sampai 1 tahun, karena syarat kan 1 tahun. Setuju. Kalau belum sampai 1 tahun, maka boleh dia itu dilampirkan. Umpamanya kan kakak jadi muda, sebenarnya dia udah lebih 1 tahun di situ. Dia dilampirkan oleh surat keterangan domisili atau surat keterangan yang menyatakan dia sudah lebih dari 1 tahun dari Dukcapil. Jadi ini sebenarnya yang menjadi evaluasi juga bagi kita. Perkara tahun depan orang mau sekolah di SMA 1, tahun ini orang sudah pindah kakak. Karena di aturan itu kan 1 tahun. Ini juga sebenarnya yang mengakibatkan kemarin datang dari kampung daerah sekitar SMA 1 ke kita melapor, nuntut hak kami orang sini takutnya ke depan nggak kebagian. Kalau perilaku yang seperti itu terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Mungkin bisa jadi nanti ke depan kalau saran usul saya ke depan bisa zonasi sekolah saja. Sebenarnya kami maunya zonasi sekolah, tapi harusnya kabupaten kota harus zonasi sekolah juga. Contoh SMP mana yang masuk ke SMA 1, SMP mana dan sanawiyah mana yang masuk ke SMA 2. Kalau keinginan pemerintah itu sebenarnya seperti itu persisnya. Tapi karena kita nggak zonasi dari awal di tingkat SD, tingkat SMP, kalau kita buat seperti itu nanti bisa ribut. Ini kacau mungkin ya, Pak? Iya, kacau jadinya. Jadi bisa kita lakukan seperti itu di tahun-tahun yang akan datang dengan catatan SD dan SMP melakukan hal yang sama. Jadi berjenjang. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebelumnya PPDB yang tahun ini ada tahun yang keberapa nih Pak? Kalau tahun di yang Sumatera ke-7. Utara? Yang ke-7. Makanya sudah punya pengalaman masyarakat memindahkan kakak. Jadi iya benar Pak. Jadi sesuai nih dengan tema kita, evaluasi PPDB tingkat SMA ya. Karena ini tentunya sudah berulang kali sebenarnya ini, bahkan tahun ke-7 tahun gitu ya ke-7. Oke, luar biasa. Menarik sekali, luar biasa untuk hal ini. Dan juga nanti kita akan sampaikan juga Nur Hasana kepada keluarga kita yang di Kota Medan yang manakala untuk memasukkan saudaranya itu. Benar sekali kita ya, mengetahui pihak keluarga. pada akhirnya 3 Juli untuk prosesnya ya Pak. Sampai Untuk 3 Juli daftar Sampai ulang. 3 Juli adalah proses pendaftaran ulangnya. Baik, itu dia tadi perspektif awal dari Bapak kita, Bapak M. Bashir Hasibuan selaku Ketua PPDB Sumut. Lantas bagaimana dari seorang akademisi melihat pendidikan di Sumatera Utara ini dengan menerapkan PPDB yang sejatinya telah memiliki tahapan hingga saat ini adalah yang ke-7 kali. Silakan Pak Ansor. Jadi yang ke-7, tapi yang ke-6 kemarin, tahun kemarin
heboh ya. Kelima ya. Yang kelima, 2021 ya Pak ya? Iya, 2021. Kacau marut. Karena mungkin dari Heboh. ininya ya, faktor dari COVID itu juga berpengaruh terhadap Ya, sosialisasinya. paling berpengaruh tetap SDM. SDM-nya ya, Iya, kurang. saya kira bukan COVID. Kalau yang kemarin itu bukan COVID. Iya, boleh dijelaskan Pak ya? Ya, ada satu hal yang tidak memberikan perhatian yang serius terhadap hal yang penting ini, dan ini kan sensitif, termasuk bagian dari nasib orang, masa depan dan sebagainya. Itu perencanaan seperti itu akan sangat menjadi pusat perhatian bagi siapa saja, dan itu saya kira catatan penting untuk kegagalan masa lalu. Yang kemarin yang heboh luar biasa itu. Nah, itu sudah sekian kali dilaksanakan. Toh pada saat sekian itu itu SDM. Saya setuju itu. Jadi ada kekurang seriusan untuk job description kah namanya, atau evaluasi atau pengawasan siapa bertanggung jawab apa pada saat seperti apa pada proses-proses itu. Itu yang pertama. Yang kedua, filosofinya sebetulnya kan ini kan sebuah persoalan yang hulunya tidak pernah kita bahas. Pak Basir tadi Sudah bilang singgung ya. nggak ada pertambahan sekolah kan, kata beliau. Iya, di Kota Medan. Ya kan? Kalau pertambahan sekolah lagi. Padahal sebetulnya nggak ada perlunya seleksi ini kalau sekolah ada. Benar. Dan tanggung jawab itu siapa? Pemerintah. Sudah berapa lama kita merdeka, tetap saja begini. Dan kita anggap udah serius betul, canggih kita membuat seleksi itu. Tapi itu bukan akar masalahnya. Bagaimana menyediakan pendidikan bagi setiap orang. Kalau pendidikan itu dipenuhi bagi setiap orang, itu artinya bangsa ini akan memiliki daya saing yang kuat dengan bangsa yang lain. Setuju. Kita masih sibuk-sibuk menseleksi. Itu kan seleksi itu memotong sebagian kesempatan orang benar. untuk tidak akses kepada institusi-institusi pendidikan yang kita tuju, yang kita maksudkan Yang itu. diinginkan Ya. intinya ya Pak. Ini terjadi bukan hanya di dalam SMA saja, tapi perguruan tinggi juga. Baik. Kalau kita bandingkan di Jawa dengan di sini, kita di Sumut itu berapalah perguruan tinggi, kita di Medan ini cuma ada tiga atau empat itu. Di Jawa sana hampir setiap kabupaten itu Kabupaten ada universitasnya ya. Jadi untuk menjadi orang pintar harus ke Jawa. Iya. Itu kan sudah 70 sekian tahun merdeka, cerita masih seperti itu. Dan pendidikan kita masih mengerang-erang soal sesuatu yang belum bisa diatasi. Misalkan itu guru honorer dengan insentifnya yang sangat rendah pendidikan. Sebetulnya negeri yang tidak memberikan perhatian serius pada pendidikannya, masa depannya seperti apa? Baik. Kan gitu dia. Jadi saya serius melihat persoalan yang dilakukan di sini nih, perbaikan di sana sini tetap ada, tapi ini kan processing terus menerus. Orang-orang tua kita, keluarga kita, adaptasi teknologi juga masih ada yang gagap-gagap itu. Ya, yang kemarin boleh saja sudah selesai orang tua itu, tapi ada orang tua baru yang gagap di situ tuh. Gaptek. Ya kan tidak semua orang punya akses ke situ tuh. Baik. Nah, kemudian berbagai hal. Kalau tahun-tahun lalu itu ada juga isu-isu suap apa macam-macam. Saya berharap ini sepilah itu, selesailah itu. Amin Allahumma. Nah, Baik. ada laga pengaruh, anak pejabat ini disiasati supaya masuk hal begitu kan Iya, sangat lazim-lazim. Tapi saya rasa karena gubernur orang ini bintang 3, jadi nggak ada yang berani. Gitu Gubernur kan. kita semua Pak, kan sudah Sumut. Iya. Komandan beliau ini kan gitu Oke, ya, komandan komandan langsung beliau. ya. Jadi tidak ada rekomendasi-rekomendasi yang membuat beliau itu gentar. Baik. Jadi ada bintangnya 3, semua orang udah pada takut kalau dengan bintangnya itu. Saya kira itu sementara dulu. Baik, Oke. itu dia. Ini pemanasan aja kita udah terbuka nih kawasan kita Benar ya. sekali Nur Hasana, Luar dan biasa. ingin kita juga sangat mendelik sekali pemahaman kita untuk lebih lanjut, dan juga saya yang nantinya akan menjadi orang tua, siapa tahu benar-benar tinggal di Medan ini harus benar-benar paham akan terkait pelaksanaan PPDB ini. Lantas tadi ada beberapa catatan saya terkait evaluasinya, yakni butuh perangkat ya Pak agar bisa untuk katakanlah Terkoneksi. mencapai dan Iya. untuk bisa mengkonektivitaskan hal-hal yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.
Pak, ada yang menjadi evaluasi dan juga ini titipan dari rekan-rekan saya yang berada di Medan terkait sosialisasi karena banyaknya hal-hal yang mereka kurang paham akan PPDB ini. Ada pilihan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, pembinaan orang tua. Banyak Ya, Pak. seleksinya ya Pak ya. Sebenarnya itu Pak, bagaimana cara untuk meminimaliskan pengetahuan mereka supaya lebih tinggi lagi Pak? Seperti apa? Oke, silakan Pak. Iya, terkadang memang upaya yang kita lakukan untuk sosialisasi ini juga kalau kita menganggap sudah termasuk sangat masif. Sudah masif. Karena memang dipastikan minimal juknis kita itu sampai ke kantor desa. Karena kita semua perintahkan semua kepala sekolah harus mengirim juknis itu kantor camat, kantor desa. Kalau seandainya itu tidak dilakukan berarti human error lah, itu kesalahan kesalahan kepala personal sekolah di situ ya kan. Padahal di rapat berkali-kali kita ingatkan itu. Kemudian sosialisasi kita ke SMP juga, sampai kita memang mohon izin heran juga memang swasta, kenapa tahun ini ada semacam nggak pede negeri itu melakukan sosialisasi jadinya. Padahal sebenarnya kita mau lakukan sosialisasi PPDB berdasarkan evaluasi Ombudsman di tahun yang lalu, kita itu kurang sosialisasi. Maka kita lakukan sosialisasi ke SMP khususnya yang kelas 3. Jadi kami dievaluasi juga oleh pihak swasta bahwasanya harusnya tidak sampai seperti itu gitu kan. Tapi kita kasih tahu, saya untungnya kemarin dipertemukan dengan Bang Apiadi juga gitu kan. Akhirnya saya ya silakan tanya yang sebelah saya gitu kan. Hasil evaluasi yang sebelah saya menyampaikan kami harus lebih masif untuk melakukan sosialisasi. Bahkan sebenarnya karena literasi masyarakat kita memang yang mohon izin yang agak rendah. Nah itu. Jadi agak kurang orang untuk membaca. Di website kita sudah ada lengkap semua juknis dari situ, peraturan-peraturannya sudah lengkap semua di sini. Tapi di satu sisi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya agak sudah lumayan. Buktinya di mana? Pengaduan-pengaduan yang sangat rendah dan kurang. Nah, itu menjadi salah satu bukti juga bahwasanya banyak mungkin yang karena udah tahun ke-7 aplikasinya kan tidak jauh-jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini semakin seru ya, semakin panas kita nih pengen menanyakan terus. Dan untuk pemirsa tetap nih, kalau jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan langsung saja ya. Tapi untuk itu sebelum itu ada yang mau lewat nih Bang Azril. Dan sebelum lewat pastikan kita akan mempersilahkan kepada kedua narasumber untuk mencicipi manisnya suguhan kami. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan bincang-bincang hangat setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, tahukah Anda bahwa tujuan dari pendidikan adalah memanusiakan manusia untuk menjadi manusia yang sempurna, baik akhlak dan juga kualitasnya. Dalam hal ini kita butuh yang namanya wadahnya adalah sekolah, pelayanannya, dan juga fasilitatornya. Dalam kajian kita ini terkait tentang PPDB ini, termaktublah di dalamnya bagaimana pelayanan dan juga fasilitatornya, ya Nur Hasanah. Boleh kita alamatkan langsung kepada Pak Hasibuan ya? Karena beliau ini selaku Ketua PPDB Sumut yang wajib untuk mengetahui secara teknis dan junisnya. Iya, silakan itu Pak. Iya, pelaksanaan PPDB ini kan tentunya kita menyesuaikan dengan kuota. Tadi sudah benar yang disampaikan oleh, saya biasa manggil abang ini enggak. Saya tabu juga manggil bapak gitu kan. Dari dulu manggil abang. Kalau nggak abang guru gitu ya. Suhu. Ya. Nah, jadi disesuaikan dengan kuota yang ada pastinya. Betul yang disampaikan oleh Bang Sohib tadi, memang ketika kendala untuk mengatasi masalah hulunya tadi itu, memang ada beberapa kecamatan belum ada sekolah kita di Kota Medan, padahal penduduk kita padat. Mohon izin kecamatan di Medan Deli. Medan Deli di Amplas pun arah ke sini ya belum ada. Di Selayang juga belum ada. Jadi makanya khusus untuk daerah Selayang dia hanya bisa masuk jalur prestasi, pembinaan orang tua, afirmasi. Kalau jalur zonasi sudah dipastikan sudah sangat tidak memungkinkan gitu kan. Jadi di Medan Deli pun seperti di daerah Amplas pun syukur-syukurnya masih ada SMA 20. Nah, kalau seandainya tidak ada SMA 20 agak susah juga itu orang di sekitaran Amplas itu. Dan di pertemuan kita dengan DPRD kemarin itu sebenarnya kita sampaikan juga ke DPRD. Boleh juga lah DPRD membuat surat atau kita lah duduk bersama membuat surat ke Pemko untuk menyiapkan tanah. Jadi lahan, kalau dibahas kemarin memang kan
mana ada orang yang mau ngasih lahan hibah kalau sekarang di Kota Medan dengan harga tanah yang luar biasa. Benar sekali. Nggak ada, tapi kita punya solusi juga. Bisa jadi SD yang ada yang berdekatan itu di merger, nanti yang SD yang di merger ini nanti bisa dijadikan SMA di situ. Oke, seperti Tapi kayak ada di satu kota-kota lain masalah. sudah ada merger ya, Pak? Ada satu masalah. Apa itu yang menjadi masalah? Pihak swasta marah. Oke. Kalau itu dibuka, maka kami tutup, kata mereka. Kami juga kan menyelenggarakan pendidikan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, jadi di satu sisi problem ini kan selalu ada saja, memang Gap yang terjadi ya? Gap yang terjadi, sehingga harus win-win solusinya memang harus duduk bersama lah. Di mana yang paling prioritas, yang tidak ada swastanya juga, negerinya juga butuh, mungkin di situ nanti perlu disiapkan ke depan. Oke, luar biasa sekali ya. Sangat puas saya Puas, mendapatkan iya. jawabannya. Karena tentunya ini terngiang-ngiang juga ya Bang Zidal. Benar Ini bagaimana ya jika ini terjadi ini gitu Benar ya. sekali. Ya, apalagi kalau kita melihat pendidikan Sumur ini makin hari makin berkualitas, terlebih diketuai oleh Bapak kita. Aduh, Iya, kalau luar itu biasa sekali. dikomandoi oleh gubernur kami, itu intinya dia. Mantap Kadis kami ya. gitu. Kalau kita ini di bawah ini sekuat tenaga, 24 jam all out untuk bagaimana meningkatkan pendidikan. Insya Allah memang kita nomor 4 Pendidikan. prestasi pendidikan perguruan tinggi Se-Indonesia. kita nomor 4 se-Indonesia ya. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong. Ini wajib diapresiasi ya. Nomor 4 loh, se-Indonesia. Benar, dan Luar salah biasa. satu SDM-nya itu seperti kita-kita ini. Iya, bisa jadi ya. Memang air laut asin sendiri. Senyum Pak Sohibul Siregar Ini akan hal ini. mencurigakan senyumnya nih. Pengen ada yang disentil. Seperti apa mungkin tanggapan dari Pak Iya. Sohibul akan hal yang disampaikan Akan hal dari yang Pak disampaikan, Hasibuan ini? benar-benar. Saya kira semua hal-hal teknis itu sudah on the track ya. Nah, sekali lagi itu perdebatan di antara pemilik sekolah swasta dengan itu. Mereka punya moral dan sejarah untuk bicara seperti itu. Sebab sebelum ada Indonesia, ada organisasi-organisasi jihadis pendiri negeri ini yang menjawab persoalan-persoalan kebutuhan rakyat, apakah itu pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya itu. Swasta, itu organisasi-organisasi jihadis pendiri negara. Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912. Pak Harto bilang, kulo niki anak didik Muhammadiyah nang godean. Translate-nya dia. Nah, ya. Ini, au dididik di Muhammadiyah Najolo. Aku dididik di Muhammadiyah terlebih dahulu. Iya, kata Pak Harto itu. Kira udah nggak paham. Dia ucapkan itu dalam Muktamar Muhammadiyah di Aceh. Aceh. Pernyataan itu. Tokoh bangsa yang ketika negeri ini dijajah oleh Belanda, hanya amtenar-amtenar lah yang boleh mengirimkan anak Oke. untuk akses ke sekolah-sekolah yang disediakan negara. Jadi Muhammadiyah itu sejak tahun 12 sebelum merdeka Indonesia sudah menjadi perfect state in the real state, negara yang sempurna. Masya Allah. Di dalam sebuah negara kolonial, dia jawab pemerintahnya itu. Dia bikin organisasi-organisasi, nyusul NU, bikin pesantren-pesantren. NU luar biasa itu. Dia mencoba membuat satu tanggapan terhadap sekularisasi yang begitu heboh oleh kolonialisme itu. Dia bikin berbasis santri, keulamaan. Keulamaan. Muhammadiyah mengambil moderasi, Oke. intelektual, tapi juga ulama. Setuju. Nanti yang hasilnya tahun 2023 ada Basir nanti. Itu sudah direncanakan sejak dari dulu kita itu. kasih tepuk tangan insya Allah ya Dari Pak dulu ya. itu. Jadi sekolah-sekolah yang tadi agak mengeluh, memberikan resistensi, ada alasan moral mereka. Tapi kalau kita rujuk kepada konstitusi, nggak ada cerita demi rakyat, sediakan itu pendidikan untuk rakyatmu. Itu janji konstitusi kita. Walaupun disebutkan dalam undang-undang yang bolak-balik berganti itu, penyelenggara pendidikan di Indonesia adalah pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat juga berhak menitipkan identitas tersendiri di dalam sekolahnya atau lembaga pendidikannya. Itu masalah kita. Tapi di atas semua itu, yang mau kita persiapkan tidak terbatas pada teknis-teknis yang terkait dengan bagaimana orang seleksi. Seperti saya katakan tadi itu, seleksi itu hanya ada menjadi persoalan ketika kita tidak punya kemampuan untuk menyediakan tempat dan kelas dan kursi pada populasi yang meningkat terus-menerus. Nah, di Medan ini aja kalau ukurannya per kecamatan
belum lagi terpenuhi. Belum. Nah, jadi 21 kecamatan kita di sini, mestinya di sini sudah harus setiap kelurahan ada SMA begitu, SMA negeri, SMA negeri yang difasilitasi oleh pemerintah. Iya, nggak perlu ada seleksi kalau sudah begitu ceritanya. Apakah orang-orang swasta akan mengeluh? Demi bangsa sebetulnya nggak boleh mengeluh. Kan pendidikan itu tidak boleh menjadi ajang komersialisasi. Itu satu persoalan. Ketika sebuah bangsa mengkomersialisasi pendidikan itu bahaya sudah muncul sebetulnya. Carut marut ya Pak. Nah, carut marut itu. Jadi untuk masalah rekrutmen tadi itu, ketersediaan orang, enrollment, teknis ini sudah berlaku, tapi walaupun itu successful, nilai 100, itu bagian kecil dari masalah pendidikan. Baik, setuju sekali. Belum lagi nanti belajar mengajar di kelas. Siapa guru-gurunya ini? Apa alat-alat belajarnya? Fasilitasnya seperti apa? Apakah Implementasinya. lulusan perguruan tinggi yang menjadi guru itu lulusan terbaik atau yang sudah gagal kerja di mana-mana? Bagaimana itu pola penggajian guru-guru itu? Karena dia menjadi center of excellence, mestinya dalam pikiran saya nih Pak Hasibuan, setiap masuk menjadi guru apapun itu, gajinya harus 10 juta. Supaya jangan dia mencari kemana-mana setelah tanggal 20 nggak jelas lagi mau cari makan di mana. Fokusnya. Kita makan Indomie lah kayak saya. Gitu-gitu. Indomie juga ada yang rasa rendah. Jadi sekali lagi persoalan kita teknis tadi itu, itu harus kita jaga. Kita beri kepercayaan pada masyarakat bahwa lembaga ini mengelolanya. Tapi itu adalah masalah yang amat hilir. Selesai pun ini, induk persoalan pendidikan kita belum lagi terjamah. Baik, kita kasih tepuk tangan. Luar biasa ya. Benar sekali. Memang tidak salah nih pilih narasumber hari ini ya. Seperti pernyataan duduk dekat orang penjual minyak wangi akan ikut wangi. Ikut wangi. Kalau kita dekat sama bapak ini jadi Duduk sama orang tampan kita jadi tampan. itu benar juga Pak. Iya. yang kita inginkan duduk dengan beliau-beliau ini menjadi ketularan baik posisinya di masa yang akan datang dan juga kepintaran beliau ini. Luar Setuju Nur biasa. Hasana? Iya, setuju banget nih. Karena tentunya karir-karir mereka harus kita jejaki nih Bang Benar Azril. Jadi sekali. kita terinspirasi ya dengan beliau. Dan untuk pemirsa nih kita himbau kembali yang ingin tanya-tanya boleh langsung saja ya, karena masih banyak waktu kita untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini. Langsung aja hubungin kita di 0811 6100 386. Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Ini luar biasa loh, tema kita membahas seputar evaluasi PPDB tingkat SMA. Baik. Dan tentunya PPDB ini sudah berlangsung sudah tahun ke-7 ini ya, tahun ini ya. Jadi sudah banyak nih pengalaman yang sudah dilalui ya, dan ini juga bentuk dari evaluasi kita agar di tahun mendatang menjadi lebih baik lagi tentunya. Baik, itu dia yang kita harapkan. Lantas saya juga masih punya pertanyaan kepada Pak Basir Hasibuan ini terkait pendidikan ini. Saya sangat antusias dan memiliki curious yang sangat tinggi sekali akan pendidikan kita yang menuju kualitasnya ini lebih baik pula. Pak, terkait PPDB ini yang dapat informasi ataupun referensi saya ini menggunakan yang namanya kuota dan juga persentase, Pak. Seperti afirmasi untuk yang SMK, kalau saya tidak salah ada 60%, orang tua 20% dan juga seterusnya. Itu mengapa ada pemakaian istilah kuota dan juga persentase, Pak? Seperti apa? Iya, awalnya memang pemakaian kuota itu, kalau dulunya kan kita ini tes umum. Baik. Masuk SMA 1 itu kan tes, SMA 2 tes, SMA 3 tes, jadi prestasi. Jadi ternyata di dalam pelaksanaannya ada memang sebahagian itu harusnya kan sekolah negeri itu kan sudah disubsidi pemerintah. Ini mengambil istilah yang disampaikan Bang Soeb juga tadi, harusnya kalau sudah disubsidi pemerintah, yang masuk ke dalamnya itu prioritasnya orang yang harusnya ada kategori yang kurang mampu. Benar. Karena kan setiap warga negara ini berhak mendapat pendidikan yang layak. Jadi sekolah negeri yang sudah difasilitasi, gurunya sudah dibayar, fasilitasnya sudah diberikan oleh pemerintah, harusnya murid yang ke situ otomatis kan sedikit dia sumber membayar uang sekolah atau yang lainnya. Jadi di satu sisi memang itu yang paling penting untuk input daripada pelaksanaan di sekolah negeri ini, termasuk dalam hal fasilitas pelaksanaan di sekolah kita. Jadi berkaitan dengan jalur ada afirmasi 20%.
20% ya. Kalau yang untuk SMK Pak saya dapat itu sekitar 60%. Itu melalui kategori prestasi ya Pak? Itu prestasi. Prestasi ya, sorry. Jadi kita di tahap pertama itu pakai jalur afirmasi 20%, Oke. perpindahan orang tua, kemudian ada jalur Zonasi. zonasi untuk SMK. Untuk SMK Kalau ya? untuk SMA prestasi nilai rapot. Oke. Nah, jadi prestasi nilai rapot itu ada 25%. Kemudian di tahap kedua ini 50% untuk zonasi dan 60% untuk prestasi SMK. Jadi SMK pakai nilai rapot dia karena SMK ini nggak bisa dibuat zonasi khususnya karena apa? Karena sedikit ya, Pak, Iya sebenarnya. jurusannya ini kan tidak bisa semua sama. Kalau SMA kan jurusan MIPA, IPS, kemudian bahasa. Kalau di SMK ini kan banyak. Ada Desain grafis. Iya, desain grafis, ada kemudian perfilman. perfilman, multimedia, ada. Artinya peminatan ke situ ya Pak? Iya, jadi nggak semua juga SMK punya itu seluruhnya. Benar sekali. Perhotelan hanya SMK tertentu. Setuju. Kalau kita batasi itu seperti zonasi, ya yang Gawat berkeinginan nanti. hotel yang Gawat orang nanti. Belawan, yang orang mana bisa masuk Iya, ke situ. iya, benar Baik. sekali. Jadi maka SMK ini dulunya pun di awalnya SMK ini tidak dibatasi, artinya kan tidak ada istilah zonasi, prestasi semua. Jadi dari kabupaten manapun bisa ke Medan atau bisa ke tempat lain. Baik. Oke, jadi sebenarnya kalau tingkat SMA dan SMK itu lebih rumit di tingkat SMK ya Pak ya? Iya, sebenarnya? karena banyak jurusannya. Banyak jurusannya ya? Dan enaknya memang banyak pilihannya. Baik. Itu dia. Tahan dulu sebentar Iya. Pak Hasibuan dan juga Pak Sohibul, kita akan masih hadirkan lagi perbincangan-perbincangan, tentunya masih pertanyaan dari Nur Hasanah yang banyak sekali nantinya, dan juga saya sesaat lagi pemirsa telah hadir bersama kami persembahan lagu yang menarik dari grup-grup rekan kami. Iya, Silakan. Bang Ivan and Friends, silakan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Markombur dengan tema menariknya sekali lagi, yakni evaluasi PPDB tingkat SMA. Dan tentunya pendidikan adalah gerbang untuk memutus mata rantai kemiskinan, kebodohan, dan juga ketidaktahuan. Oke, ini luar biasa ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang sesuai nih dengan informasi-informasi yang didapat, mungkin pemirsa di rumah tidak tahu di mana nih tempat melapor atau gimana itu ya. Boleh berdiskusi ya, ataupun juga boleh hubungin kita di 0811 6100 386. Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Karena mumpung ada narasumber kita luar biasa ya, ada Pak Embasri Hasibuan ya, selaku Ketua PPDB Sumatera Utara. Kemudian ada Pak Sohibul Ansor selaku dari akademisi. Jadi ini paket komplit. Bener banget nih. Baik sekali, dan itu dia tadi paket komplit. Nur Hasanah dan juga pemirsa, kalau kita berbicara tentang pendidikan yang kita kaitkan ke evaluasi PPDB tingkat SMA ini, juga kita mengharapkan hadirnya dari seorang akademisi seperti Pak Sohibul Ansor ini untuk memiliki tanggapan terkait pelaksanaan, fasilitas, dan juga pelayanan terhadap PPDB ini sudah mantapkah Pak? Atau kalau dari beberapa sumber saya bilang sempurna tapi perlu untuk dievaluasi? Iya, karena segala sesuatunya tanpa adanya saran dan kritikan ini tidak menjadi apa ya, menjadi terbaik gitu ya. sekali. Jadi Silakan, mungkin ada masukan nih dari Bapak sendiri. Mudah-mudahan Silakan. kita tidak asal kritik ya. Gini, kita kan sampai sejauh ini bicaranya soal teknis yang memudahkan akses orang. Bener. Dan tidak ada orang yang merasa tersulitkan oleh hal-hal yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan services dari beliau. Oke. Situ pemastiannya. Tapi apakah kita sudah bicara mengenai substansi tesnya itu? Oke. Ada tragedi. Mulai kelas 2,5 dia kerjanya sudah mengerjakan soal aja. Nah, jadi kemahirannya itu adalah teknis mengerjakan soal, bobot akademik intelektualnya tidak tersahuti, tidak terkembangkan. Kan ada siasat-siasat, bahkan industri untuk bikin soal pun ada itu. Bener. Soal untuk masuk Jalur-jalur. jalur Jalur ini, ujian, perguruan tinggi, TNI, Polri, pegawai negeri itu di-trade banyak sekali. Jadi orang terbiasa mensiasati itu. Tingkat keberhasilan mensiasati itu tidak murni kemampuan akademik orang. Jadi hasilnya nanti kita bisa lihat potensi akademik dia ini punya kemampuan nggak untuk dikembangkan sesuai dengan program kurikuler. Jadi kita belum membaca substansi soal itu, relevansinya dengan pelajaran sebelumnya, dan relevansinya untuk menyongsong tingkatan pelajaran setelah baru itu. nantinya, ya. Itu yang pertama yang
Mungkin secara khusus nanti perlu dievaluasi bagaimana kisahnya itu supaya optimalisasi dari hasil orang yang direkrut itu betul-betul memang dia di samping terbaik memang punya potensi yang untuk membawa misi Indonesia ke depan. Amin, Satu. Allahumma. Yang kedua, sesungguhnya diakui atau tidak, ini adalah pengkastaan dalam tanda petik. Oke, setuju. Ada kasta yang dianggap lebih hebat karena lolos tes, maka disinilah tempatnya. Iya. Nah, semua yang kurang-kurang gitu kan mengambil sekian orang sesuai dengan jatah kursi yang tersedia, dan selebihnya dianggap tidak bisa diterima di sini, itu kasta. Nah, dalam bahasa apapun. Dan nasib yang nggak lolos ini pasti bakal ada yang dikucilkan, Nah, gitu-gitu ya Pak ya. Yang paling menyedihkan kan orang yang kalah-kalah ini, ya karena sosial ekonominya begitu. Sulit, Yang menang-menang ini karena bapaknya pun orang Yang hebat. Atau orang dalam, Pak? Enggak. Ada orang ada Ini juga, ada berdasarkan kecurigaan juga penelitian ada. atau gimana nih Pak? Iya, ini peluang-peluang itu kan kita diskusikan secara kelakar aja, Oke, supaya jangan jadi serius, karena memang peluang-peluang kemungkinan itu ada saja kita investasi. Kemudian begini, ada Pak Hasibuan tadi bilang favoritism. Favorism tadi ya? Ya, kenapa? Itu adalah fungsi dari ketidakmampuan kita untuk mendistribusi sumber daya pelayanan pendidikan secara merata, Baik. sehingga terkonsentrasi dia di situ. Oke. Kalau saya pejabat besar, saya akan tanya mau pindah ke sekolah mana, ke kota mana saya bertugas di situ. Saya akan tanya itu orang-orang kantor saya di situ tuh, sekolah mana ada anak kita mau carikan yang baik. Dia akan merasa berbahagia untuk mencarikan tempat yang bagus bagi bosnya, Iya. gitu tuh ya. Jadi itu satu persoalan. Kalau dia ada polisi distributif, Oke. nggak ada favoritism. Oke, artinya Ini ada kan bisa regulasi kita yang tanya, mengatur di dalam ya. Kita bisa tanya Pak Hasibuan ini. Sudah terbangun tradisi, guru-gurunya pun harus terbaik di situ. Marah pejabat-pejabat kalau nggak yang terbaik di situ. Iya kan? Benar. Perlakuan terbaik di situ, macam-macam yang terbaik di situ tuh. Baik. Nah, seolah sah untuk mengabaikan yang lain. Baik. Intinya adalah kita memiliki scarcity, kelangkaan, ketidakmampuan kita, uang dan sebagainya untuk mendistribusi sistem sumber supaya tersahuti seluruh rakyat. Baik. Gitu. Lantas gimana tanggapan dari Bapak sendiri Hasibuan ya? tadi? Kayaknya seperti memanas untuk yang positif ya Pak, bukan Iya, memanas iya. untuk mancing api. nih, Sebenarnya ya. Bapak ini udah nggak sabar nih dari tadi udah pengen jawab aja Iya. nih. Apalagi tadi ada Udah gerak-geriknya pengkastaan ya. tanda petik. Tanda petiknya ini saya nggak tahu apa. Petik buah. Boleh dijelaskan juga Silakan, ya Pak Pak ya, Hasibuan. silakan. Kita nggak berani membantah senior, itu saja. Intinya kembali ke Itu, suhu. kembali ke suhu guru. Hanya saja kita tunggulah guru selesai ngomong. Oke. Iya. Silakan memang, Pak. Tapi memang gini, pemerintah itu menjadikan PPDB ini dalam pelaksanaan PPDB ini, selain ini adalah raw input atau input dalam proses pembelajaran, ini juga PPDB ini untuk menghilangkan kasta yang disebut tadi. Oke. Mohon izin, ada orang sekolah rumahnya di dekat Amplas. Dia mau sekolah di SMA 1 yang dianggap selama ini adalah sekolah favorit, dianggap. Ya, walaupun memang sampai sekarang masih luar biasa keinginan orang dan kelulusannya juga luar biasa masih gitu kan. Nah, akhirnya dia tidak punya kemampuan kalau untuk zonasi untuk SMA 1. Benar. Jadi ada sekolah SMA 20 di sana. Maka di situ juga nanti ada orang-orang hebat. Ada di tempat lain ada orang hebat. Jadi pemerataan sebenarnya. Makanya memang ada input, ada proses, ada output. Ya. Memang kalau inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya pun bagus, outcome-nya juga pasti bagus. Betul. Oke, Udah setuju. pasti. Tapi kalau inputnya tidak bagus, prosesnya bagus, ini bisa yang tidak bagus bisa berproses. Outputnya nanti bisa juga ya lumayan dibandingkan yang tadi lebih bagus yang pertama tadi. Tapi pemerintah membuat inputnya ini merata. Oke. Jadi ke sekolah SMA Negeri 15, ya 50% inputnya itu adalah orang-orang di sekitar rumah itu. Benar. Mohon maaf kalau bahasanya, mau cerdas dalam akademik, mau cerdas dalam olahraga, mau cerdas dalam bidang seni, bisa masuk ke situ. Baik. Nah, kemudian 20% yang mungkin tidak punya kemampuan di situ atau yang agak jauh rumahnya tidak dapat zonasi, dikasih untuk yang afirmasi. Yang tidak mampu untuk apa? Mendekatkan rumah ke sekolah.
Jadi tidak ada lagi kata terlambat masuk Itu sekolah. di satu sisi itu. Iya, Jadi iya. kita paksakan nanti menumpuklah mobil-mobil sedan, mobil-mobil ini di satu sekolah. Kalau tadi tidak ada pemerataan itu kita sebut Nanti tadi. viral pula Viral. ya. Iya, itu dia anaknya juga bawa ini ke situ kan. Tapi di satu sisi pemerintah memang tujuannya paling utama salah satu adalah pemerataan sebenarnya. Ya. Hanya saja saya setuju, saya sebagai orang di pendidikan dan orang sebelumnya guru, yang paling penting itu harus diimbangi PPDB dengan pemerataan kualitas guru. Baik. Ya. Itu harus dan ya tentunya makanya Pak Kadis pun istilah ke depan di tahun 2024 ada istilah kami guru terbang nanti. Guru-guru yang hebat ini nanti bisa ditempatkan di Nias, bisa ditempatkan di Mandeling Natal, di Pakpak, di Karo. Ini dalam arti program apa nih, Bang? program dinas. Program dari dinas Artinya sendiri? untuk pemerataan tadi istilahnya pemerataan pendidikan itu jangan hanya di Kota Medan ini dianggap orang. Saya mau izin Bang Soeb. Semalam baru selesai kita debat bahasa Indonesia tingkat provinsi Sumatera Utara. Wow. Dan ternyata oke lah pemenangnya orang Medan lah juara 1. Tapi tantangan orang Medan ternyata orang Karo. Wow. Oh. Artinya dari kampung, bukan orang Deli Serdang, bukan orang Oke. Tebing, bukan Matang Siantar ya. bukan orang Pematang Siantar, masih orang Karo. Mohon izin ini bukan apa. Karena saya melihat itu, saya tonton itu dari finalis dari juara 3 ke juara 1, saya lihat luar biasa anak-anak ini. Baik. Dan ini ke depan diplomat ulung bangsa ini dan bukan dari sekolah negeri juga, di antara juara yang diutus ke tingkat nasional bukan sekolah negeri, Ya, Bang. ya. Sekolah swasta. Waduh, jadi Sekolah udah swasta. terbukti ya Pak Iya, ya? makanya kualitas pendidikan kita sesungguhnya ya harus diratakan, nggak harus negeri saja, swasta juga. Baik. Iya. Nah, makanya enggak usah kecewa bagi yang nggak masuk di negeri, swasta itu juga punya kualitas yang luar biasa. Dibuktikan debat kemarin, dia mohon izin, yang juara 2 oke, memang negeri lah. Tapi yang juara Tapi satunya tetap swasta. iya. Unggulan ya. Swasta ataupun negeri yang tujuannya adalah untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Iya. Benar sekali. Jadi karena tentunya ini merupakan apa ya, pemahaman juga bagi kita semua. Karena zaman sekarang tuh dari dulu juga ya, kalau nggak negeri itu malas sekolah anaknya. Itu banyak tuh yang Ada kayak gitu dikotomi tuh. itu ya. Iya, Harusnya itu yang pasti ada yang kayak dihindari. gitu. Benar Yang, sekali. nah justru dari pemahaman Bapak nih kita langsung terbuka bahwasanya swasta juga megang peran kok. Iya Benar kan Pak? sekali. Bener ya? Menjijin kemarin banyak orang tua yang berdatangan. Bagaimana lah caranya biar masuk negeri anak kami ini? Kita menyampaikan dan ada juga orang tua yang marah-marahi anaknya. Kau pun bodoh kali, kau nilaimu sedikit katanya. Mohon maaf ini, mohon maaf. Dan tanda kutip. Saya mohon izin, saya membela si anak untuk dalam posisi itu. Karena tidak ada dalam pemahaman kita guru sekolah, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah dia punya kemampuan luar biasa di satu bidang, di bidang yang lain mungkin bisa jadi lemah. Iya. Makanya kita sampaikan, Pak, jangan, tidak boleh seperti direndahkan anak kita. Anak kita ini silakan ada tempatnya, mau di swasta, biarkan dia berkreativitas di situ, menjadi orang hebat. Baik. Nah, pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita pada segmen yang sangat-sangat baik sekali ini, dari Pak Sohibul kita ingin mendapatkan conclusion-nya ini singkat, padat, dan tepat terkait mutu pendidikan yang kita kaitkan terhadap hadirnya inovasi-inovasi berupa PPDB ini. Silakan Oke, singkat silakan, dan padat, Pak. Setelah kita reformasi ada perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 4 kali. Saya lupa di amandemen keberapa itu dicantumkan anggaran untuk pendidikan 20%. itu tidak boleh kurang dari 20%. Baik. APBN maupun APBD. Pernah satu ketika pada era pemerintahan yang lalu tidak cukup 20%, dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan terpaksa rombak. Karena itu tekadnya sudah betul bangsa ini, mungkin implementasinya lagi yang masih terus kita perbaiki terus. Akan halnya model-model seleksi itu adalah urusan-urusan hilir yang memang perlu kita selesaikan. Inti kita adalah di dalam bagaimana penyelenggaraan penyediaan pendidikan kepada seluruh anak bangsa tanpa kecuali, itu dia. tanpa kesan diskriminasi, supaya bangsa ini maju dan berdaya saing di mata dunia. Masya Dari Allah, Pak luar Subang biasa. singkat dan padat, Pak, PPDB Silakan, Pak. sukses 2023-2024 ini. Ya, Silakan. berkat dukungan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, kemudian Bapak Kadis Pendidikan, Pak Inspektur, Ombudsman termasuk di dalamnya BPMP, dan tidak lupa juga berkat dukungan TPRI yang sudah menyiarkan ini sehingga banyak orang yang tahu. Maka kami mengucapkan terima kasih banyak PPDB ini untuk saat ini dalam teknis. Tentu ada perbaikan-perbaikan, tapi untuk saat ini kami merasa lumayan puas dengan kondisi ini untuk kita perbaiki yang kurang-kurang itu ke depan. Karena di satu sisi
kita juga hadir dalam memberikan pelayanan ini karena kondisi pemerintah itu hadir karena kondisinya seperti ini. Artinya karena memang tidak cukup ruangannya semua, tidak cukup kapasitasnya, maka kami hadir untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Baik, kita kasih mungkin itu dia. Luar biasa, closing statement yang sangat luar biasa nih tentunya dari Pak Sohibul dan juga Pak Basir Hasibuan. Ini kita udah mendapatkan informasi lebih, tentunya pemirsa yang di rumah dimanapun berada bisa menambah wawasan tentunya dalam rangka untuk evaluasi PPDB tingkat SMA di tahun ini, sehingga di tahun-tahun berikutnya kita dapat menciptakan nih dan juga keberhasilan yang terukur, benar terarah, sekali, dan juga memiliki pemahaman yang sama. Iya, itu yang kita harapkan ke depannya nih Bang Azril. Oke, untuk itu pemirsa, terima kasih sudah bersama kami ya dari awal hingga detik ini. Untuk itu saya Hasanah dan juga Saya Muhammad Azrul Nasution, dan juga dari wakilkan narasumber kami ada Pak Sohibul dan juga Pak Hasibuan. Ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita akhiri dengan persembahan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.